Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah teori bilangan, yaitu Bapak Dr. Samsuri SSI, MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Erna Asnawati dengan NIM 222524424 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat, yaitu tentang penerapan teori bilangan dalam kriptografi modern. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana teori bilangan itu digunakan dalam kriptografi modern. Nah, mulai dari pendahuluan 10.1, 10.2, 10.3 hingga kesimpulan itu akan yang saya bahas. Nah, esai ini diambil dari referensi utamanya yaitu buku Burton. Oke, yang pertama ada Introduction to Cryptography. Di dalam Introduction to Cryptography ini ada sejarah kriptografi. Bagaimana sih sejarah kriptografi itu? Nah, sejarah kriptografi itu bermula dari usaha manusia yang melindungi pesan secara rahasia. Nah, pada masa Romawi, Julius Caesar, kalian tahu nggak sih yang mana Julius Caesar? Nah, yang ini. Nah, Julius Caesar menggunakan teknik penggeseran huruf untuk komunikasi militer. Sepanjang abad pertengahan hingga abad ke-20, metode seperti substitusi dan transposisi ini mulai berkembang, namun tetap mudah dianalisis dengan frekuensi huruf. Nah, perkembangan komputer ini mengubah pesan menjadi bilangan, sehingga operasi matematika seperti modulu, bilangan prima, dan fungsi satu arah ini dapat digunakan. Inilah awal kriptografi modern, di mana keamanan sistem itu tidak lagi bergantung pada kerumitan bahasa, tetapi pada kesulitan komputasional berdasarkan teori bilangan. Nah, jadi intinya adalah kriptografi ini awalnya digunakan untuk menyembunyikan pesan dari pihak lain. Contohnya pada masa Julius Caesar, digunakan penggeseran huruf untuk merahasiakan pesan militer. Namun, seiring perkembangan teknologi, terutama di dalam komputer, kriptografi ini menjadi jauh lebih kompleks gitu. Kemudian pesan ini diubah menjadi bentuk angka dan diproses menggunakan konsep-konsep teori bilangan. Nah, inilah yang menandai lahirnya kriptografi modern. Oke, selanjutnya 10.1 dari Stanley Caesar ke kriptografi kunci publik. Nih, Caesar Cipher bekerja dengan menggeserkan huruf sejauh K langkah. Rumusnya adalah C modulo P plus K buka kurung modulus 26 itu untuk enskripsi. Dan sedangkan untuk deskripsi, rumusnya adalah P modulo C dikurangi K mod 26. Nah, karena hanya memiliki 26 kemungkinan kunci, metode ini tuh digunakan dan mudah dipecahkan dengan brute force. Nah, perubahan besar terjadi ketika pesan itu direpresentasikan sebagai bilangan, sehingga operasi modular yang sangat besar itu dapat digunakan. Nah, dari sinilah muncul kriptografi kunci publik seperti RSA. RSA ini dikembangkan oleh Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adleman. Kemudian RSA ini menggunakan dua bilangan prima, yaitu P dan Q. Nah, untuk membangun modulus, N sama dengan P kali Q, dan Pn sama dengan buka kurung P dikurangi 1 tutup kurung dikali Q dikurangi 1 tutup kurung. Nah, enskripsi dilakukan dengan rumus C modulo P pangkat E mod N. Sedangkan kalau deskripsi dengan rumus P modulo C pangkat D mod N. Inilah tahap penting transisi dari sandi klasik menuju sistem modern berbasis teori bilangan. Jadi intinya itu adalah Caesar Cipher adalah contoh sandi klasik yang sederhana, yang sangat sederhana gitu. Nah, hanya dengan menggeser huruf beberapa langkah, pesan ini sudah terenskripsi. Misalnya, metode ini tuh mudah ditebak karena ruang kuncinya itu kecil. Sistem kriptografi kunci publik salah satunya adalah RSA. Kemudian RSA ini memanfaatkan bilangan prima besar untuk membuat kunci. Keamanannya itu berasal dari sulitnya memfaktorkan sebuah bilangan besar menjadi faktor primanya. Inilah salah satunya contoh nyata bagaimana teori bilangan itu berperan dalam menciptakan sistem kriptografi modern. Oke, selanjutnya ada 10.2 sistem kriptografi Knapsack. Sistem Knapsack oleh Mark Hellman menggunakan persoalan subset sum, yaitu menentukan kombinasi bilangan yang menjumlahkan menjadi nilai tertentu. Nah, kunci private-nya berupa deret superincreasing, yaitu setiap suku yang lebih besar dari jumlah semua suku sebelumnya
sehingga mudah dipecahkan dengan metode greedy. Untuk membuat kunci publik ini, deret private itu disamarkan dengan transformasi modular, yaitu BI modulo W dikali AI buka kurung mod M tutup kurung. Enskripsi ini dilakukan dengan menjumlahkan elemen publik sesuai bit pesannya. Nah, meskipun inovatif, sistem ini akhirnya itu dinyatakan tidak aman setelah dianalisis dan dipecahkan oleh Adi Samir. Namun tetap penting secara historis sebagai langkah awal kriptografi berbasis kesulitan masalah. Jadi intinya itu adalah knapsack itu merupakan salah satu sistem kriptografi yang memanfaatkan deret superincreasing. Deret ini juga memiliki sifat bahwa bilangan itu lebih besar dari jumlah semua bilangan sebelumnya, sehingga mudah diproses saat deskripsi. Kemudian proses enkripsinya itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen tertentu berdasarkan bit pesannya. Walaupun pada akhirnya metode ini itu dianggap tidak lagi aman, tetapi knapsack tetap penting dalam sejarah karena memperkenalkan ide fungsi satu arah, yaitu operasi yang mudah dilakukan tetapi sangat sulit dibalik. Oke, selanjutnya 10.3 yaitu penerapan akar primitif dalam kriptografi. Akar primitif adalah bilangan G yang dapat menghasilkan seluruh bilangan 1 hingga P kurangi 1, P pangkat kurangi min 1. Melalui operasi G pangkat K mod P, konsep ini tuh melahirkan persoalan logaritma diskrit yang mudah dihitung satu arah tetapi sangat sulit dibalik. Nah, kesulitan inilah yang menjadi dasar sistem modern seperti Diffie-Hellman dan L-Gamal. Dalam Diffie-Hellman, dua pihak menggunakan bilangan prima publik P dan akar primitif G untuk menghasilkan nilai publik G pangkat A mod P dan G pangkat B mod P. Keduanya akhirnya itu memperoleh kunci bersama G kali G pangkat A kali B mod P tanpa mengungkapkan nilai rahasia A dan B-nya. Nah, inilah penerapan langsung teori bilangan dalam pengamanan komunikasi digital sehari-hari. Jadi intinya adalah pada bagian ini tuh dijelaskan tentang akar primitif. Akar primitif itu adalah bilangan yang dapat menghasilkan hampir semua nilai dalam modulo P ketika dipangkatkan. Nah, konsep ini tuh berkaitan dengan logaritma diskrit, yaitu persoalan matematika yang sangat sulit diselesaikan jika arah perhitungannya itu dibalik. Kemudian kesulitan inilah yang dimanfaatkan dalam protokol seperti Diffie-Hellman untuk membentuk kesulitan kunci bersama tanpa harus membagikannya kunci tersebut secara langsung. Jadi akar primitif ini menjadi salah satu dasar penting untuk sistem keamanan modern. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, inskripsikan huruf A dengan K sama dengan 5. Nah, untuk menjawab soal seperti ini menggunakan aturan alfabet. Langsung aja ya dijawab. Kalian tahu kan, sebelumnya kalian tahu kan alfabet itu yang mana? Yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu dia alfabet. Oke, jadi kamu urutin dulu A, B, C, D, E, F, G itu sampai urut. Habis itu kamu misalin, kalau A itu sama dengan 0, B itu sama dengan 1, C itu 2, D itu 3. Pokoknya urut gitu, urut. Nah, oke, langsung aja yang di bawah yang ada kotak-kotaknya. Ini aku urutin dulu A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian dihitung. A itu mulai dari 0 kan? A 0, B 1, C 2, D 3, E 4, F 5. Karena yang ditanya di soal itu K sama dengan 5, maka yang kelima itu berhentinya di F. Nah, jadi jawabannya adalah F gitu. Selanjutnya soal terakhir, kunci private. Soalnya kunci private superincreasing dengan nilai 237 terus pesan binernya 101. Nah, ini menggunakan rumus enskripsi yaitu C sama dengan bit 1 kali A1 tambah bit 2 kali A2 ditambah bit 3 kali A3. Nah, ini sesuai dengan alur bitnya, rumusnya. Terus kemudian habis itu langsung kita hitung dengan caranya mensubstitusikan yang angka soal itu dengan rumus enskripsi. Jadi C sama dengan 1 kali 2 ditambah 0 kali 3 ditambah 1 kali 7. Hasilnya 2 plus 7 sama dengan 9. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan kriptografi menunjukkan pergeseran dari sandi bahasa sederhana menuju sistematis yang kuat. Kemudian Chester-Chipher menjadi pintu awal, RSA menunjukkan kekuatan bilangan prima besar. Nah, knapsack itu memperkenalkan ide fungsi satu arah berbasis masalah komputasional. Dan akar primitif menjadi dasar penting bagi protokol modern yang digunakan hingga kini. Secara keseluruhan, teori bilangan itu bukan hanya alat teknis, tetapi juga merupakan fondasi utama keamanan digital. Mungkin sekian.